Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Hasanah dengan NIM C0303-24021. Jadi di sini saya akan menjelaskan Excel yang saya kerjakan dengan 3 metode, yaitu metode iterasi sederhana, sekan, dan Newton-Raphson. Di sini untuk 3 metode ini saya menggunakan nilai fx yang sama, yaitu x pangkat 3 dikurang 4x dan 4x dikurang 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang iterasi sederhana terlebih dahulu. Jadi untuk iterasi sederhana ini saya menguji 3 GX. GX ini didapatkan dari nilai fx ini, kita cari nilai x-nya untuk fungsi fx. Jadi kasus yang pertama yaitu nilai GX-nya power ini rumus dari Excel-nya. Jadi power 4x plus 1/3 dengan nilai errornya 0,001. Jadi nilai errornya ini untuk semua metode saya menggunakan nilai error yang sama dan nilai fx yang sama. Jadi langsung saja untuk pengerjaannya, masukkan nilai gx-nya dan nilai masukkan nilai x-nya dan nilai gx-nya, nilai fx dan keterangannya. Jadi untuk keterangannya ini, jika absolut fx lebih kecil daripada nilai batas errornya, maka berhenti. Tapi jika belum memenuhi ini, dia akan tetap lanjut. Oke, jadi iterasi 1 sudah kita dapatkan keterangannya, yaitu lanjut, maka lanjut ke iterasi kedua. Jadi iterasi kedua, x-nya diambil dari nilai gx. Tarik ke sini. Nah, di sini kita dapatkan nilai yang memenuhi syarat, yaitu pada iterasi ke-7. Jadi untuk kasus yang pertama, dia berhenti di iterasi ke-7, berarti dia sudah memenuhi syarat, yaitu nilai fx-nya lebih kecil daripada nilai batas errornya. Di sini dapat kita lihat pada tabel ini, nilai x-nya bergerak stabil menuju satu titik. Jadi sifatnya itu adalah konvergen monoton dan berhasil berhenti pada iterasi ke-7 dengan nilai akar gx-nya yaitu 2,1149. Jadi lanjut untuk kasus kedua, ini sama seperti pengerjaan yang pertama tadi. Masukkan nilai gx yang untuk iterasi kedua. Lanjut. Oke, di sini dapat kita lihat pada kasus yang kedua, dia ke-6 dengan nilai gx-nya yaitu x pangkat 3 kurang 1/4 dibagi 4. Nah, jadi untuk kasus yang kedua ini, karena awalnya tuh dia divergen dari akar utama, namun nilainya itu melompat ke arah negatif. Ini dia melompat ke arah negatif dan menjadi konvergen monoton menuju akar alternatif, yaitu 0,2541 pada iterasi ke-6. Jadi sifatnya adalah divergen dari akar pertama, yaitu 2,114, tetapi konvergen menuju ke akar kedua, yaitu 0,2541. Jadi untuk lanjut ke kasus yang ketiga, di sini nilai gx-nya yaitu 4x plus 1 per x pangkat 2. Jadi langkah pengerjaannya tetap masih sama, dan gx-nya. Nah, untuk kasus yang ketiga ini, nilai x-nya itu melompat bolak-balik menuju akar. Jadi sifatnya itu adalah divergen berisolasi, sehingga nilai fx-nya semakin membesar dan status selanjutnya itu akan lanjut terus tanpa menemukan akar. Jadi untuk kasus yang ketiga ini sifatnya adalah divergen berisolasi. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan pengerjaan tentang metode sekan atau sekat ini. Jadi untuk metode sekan ini tidak membutuhkan nilai turunan atau nilai aljabar untuk mencari nilai x-nya, tapi dia menggunakan
dua nilai X-nya. Yaitu kita beri nilai X0 dan X1. Jadi di sini X0-nya saya akan mencoba menggunakan 1 dan X1-nya saya menggunakan 2. Nilainya 2. Jadi untuk pengerjaannya kita masukkan X0-nya dan X1-nya atau nilai XI-nya. Terus nilai fxi-nya kita masukkan X pangkat 3 dikurang 4X min 1, yaitu dapat hasilnya min 4. Terus selanjutnya untuk nilai fxi1-nya sama seperti nilai fx0-nya. Setelah mendapat yaitu nilainya min 1, setelah mendapatkan itu kita cari untuk x new-nya. Jadi rumus x new itu adalah x1, ini rumusnya. X1 dikurang fx x1 dikali X1 kurang X0 per fx1 dikurang fx0. Kita masukkan sini. Terus kita untuk mencari nilai galatnya, yaitu absolut X new dikurang S1. Jadi untuk keterangannya masih sama seperti iterasi sederhana, yaitu jika nilai galatnya, nilai absolut X new kurang X1 itu lebih kecil daripada nilai error, maka keterangannya akan berhenti. Namun jika tidak, keterangannya akan lanjut. Jadi setelah dapat iterasi sederhana keterangannya lanjut, maka kita lanjut ke iterasi kedua. Jadi iterasi kedua ini xi atau x0-nya itu kita ambil dari x1, dan untuk x1 di iterasi kedua kita ambil dari x new. Terus kita tarik ke sini. Masih lanjut di iterasi 4, terus kita lanjut ke iterasi kelima. Nah, di iterasi kelima ini dia berhenti di iterasi kelima dengan akar yaitu 4,1149. Jadi yang terakhir adalah Neotorapson. Jadi saya masih menggunakan nilai fx dan nilai error yang sama dengan nilai tebakan awal yaitu 2. Di sini untuk metode Neotorapson ini dia menggunakan nilai turunan untuk mencari tahu apakah dia itu konvergen atau tidak. Jadi yang pertama itu kita masukkan dulu nilai fx-nya, terus kita masukkan nilai x-nya, didapatkan nilainya yaitu min 1. Dan untuk turunan fx yaitu fx x0-nya, turunan pertamanya yaitu 3x pangkat 2 kurang 4 dengan nilai 8, dan f aksen x-nya yaitu 6x dengan nilai 12. Jadi untuk turunannya ini angkat ini kali turun gitu guys. Terus kita cari nilai konvergensinya, yaitu absolut fx dikali salah. Jadi untuk mencari nilai konvergensinya yaitu adalah absolut fx dikali f aksen x dibagi f aksen pangkat 2, yaitu nilainya 0,1875. Jadi kita cari apakah dia itu konvergen atau tidak konvergen, yaitu jika nilai absolut konvergensinya lebih kecil daripada 1, maka dia konvergen. Tapi kalau tidak memenuhi syaratnya, dia tidak konvergen dan masukkan lagi nilai tebakan awalnya. Jadi setelah kita ketahui keterangannya bahwa dia itu konvergen, maka kita bisa untuk ke tahap selanjutnya. Jadi di tahap selanjutnya kita masukkan nilai x awalnya dengan kita beri nama x all dan rumus fx-nya, terus f aksen dan x new. Jadi rumus x new ini adalah xi nilai x all dikurang fx per f aksen x.
Terus kita cari nilai absolut dari fx-nya, yaitu dengan rumus ABS fx. Terus untuk keterangannya, jika nilai galatnya atau nilai absolut fx-nya ini lebih kecil daripada nilai error, maka keterangannya maka dia akan berhenti. Tapi jika tidak memenuhi syarat kondisi ini, dia akan lanjut sampai menemukan kondisi yang benar atau yang sesuai dengan kondisi. Jadi kan di sini pada iterasi pertama keterangannya lanjut, maka kita lanjut ke iterasi kedua. Jadi iterasi kedua ini untuk x on-nya kita ambil dari x new, kita tarik sini sama seperti sebelum-sebelumnya, kita tarik lagi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dia berhenti di iterasi ketiga dengan nilai errornya yaitu 2,1149. Oke, jadi dapat disimpulkan dari ketiga metode ini bahwa metode Newton-Raphson memiliki laju konversi paling cepat, yaitu di iterasi ketiga. Dia berhenti di iterasi ketiga, dan disusul lagi untuk metode sekat, yaitu dia berhenti di iterasi kelima, dan iterasi sederhana dia berhenti di iterasi ketujuh dengan sifatnya konvergen monoton. Sekian dari saya. Terima kasih. Dan saya akan mendemonstrasikan implementasi pemrograman pencarian akar bersama nonlinear menggunakan bahasa pemrograman yaitu Python. Persamaan yang kami akan selesaikan pada tugas kali ini adalah fx sama dengan x pangkat 3 4x min 1 dengan batas toleransi galat sebesar 0,001. Kami akan membandingkan 3 algoritma, yaitu metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Bisa dilihat di sini sudah tertulis metode iterasi sederhana. Pada metode ini, persamaan asli harus kita manipulasi terlebih dahulu dalam bentuk x sama dengan gx. Di sini ini mendefinisikan. Pada kode ini kami menggunakan bentuk gx dengan akar pangkat 3 dari 4x. 4x plus 1. Ini. Program akan melakukan pengulangan untuk menghitung nilai tebakan berdasarkan rumus gx. Dan ini pengulangannya maksimal 20 kali. Dan menghitung nilai galat atau nilai errornya. Serta menampilkan hasil ke layarnya. Iterasi keberapa akan berhenti dan berapa galatnya. Lalu mengecek apakah galat sudah kecil dari toleransinya. Jika sudah kecil, maka akan print berhenti akar telah ditemukan. Dan berikut adalah hasilnya. Dan ternyata metode iterasi sederhana menemukan akarnya di iterasi kelima dengan akar 2,11463 dengan galat 0,00065. Untuk selanjutnya yaitu metode Raphson. Metode Raphson ini sangat bertenaga, namun mewajibkan kita untuk masukkan fungsi hasil dan fungsi turunan pertama. Bisa dilihat pada kode fungsi turunannya, kami telah sebagai f aksen x sama dengan x sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 4. Seperti hampir sama dengan metode iterasi sederhana sebelumnya tadi, menggunakan menghitung rumus Newton-Raphson, menghitung galatnya, menampilkan hasil dan mencek toleransi errornya. Dan menjalankan program sesuai eksak tebakan awal adalah 2 dan toleransinya adalah 0,01. Dan berikut adalah hasilnya. Dan ternyata metode Newton-Raphson menemukannya di iterasi ketiga dengan akar 2,11491 dengan galat 0,0007. Selanjutnya kita ke metode terakhir, yaitu metode secant. Metode yang ketiga ini digunakan sebagai alternatif jika kesulitan mencari fungsi turunannya. Sebagai gantinya, metode ini menggunakan dua tebakan awal dan X1. Pada program ini kami menggunakan nilai awal di 1 dan 2. Bagian paling penting kode secant di akhir perulangan karena membutuhkan dua titik acuan dinamis nilai X
0 akan digeserkan dengan posisi dengan nilai 1. Dan sepertinya, dan rumusnya seperti ini, hampir sama menghitung galat, menampilkan hasilnya, dan sesuai dengan Excel, X0-nya sama dengan 1 dan X1-nya sama dengan 2. Toleransinya hampir sama semua, 0,01. Dan berikut adalah hasilnya. Dan ternyata metode second menemukannya di iterasi kelima, di 2,11491 dengan galat 0,0002. Setelah kita bandingkan semuanya, hampir semua metode memiliki angka yang mirip. Dari metode second di akar 2,11491, di Newton Raphson 491 juga, dan di metode 4,2,11,463. Namun, eh, sebagai kesimpulannya, dari simulasi pembentukan kelompok kami, ketiga metode tersebut akurat menghasilkan nilai angka yang identik, yang juga persis sama dengan perhitungan manual di Excel. Namun dari segi kecepatan, metode Newton adalah yang tercepat dengan iterasi ketiga. Sedangkan untuk yang metode second ini, walaupun di 0, errornya di 0,0002 dan hasilnya sama, namun dia ditemukannya di iterasi kelima, sedangkan di Newton Raphson ada di iterasi ketiga. Sekian dari penjelasan codingan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.